di dalam keluarga. Ini tumben ada ibu yang menentukan itu, kenapa kira-kira? Bila-bila jangan Kira-kira kenapa? Apakah ibunya bekerja? Mbak Amalia Fitria juga jangan nakal ya, coret-coret itu tolong dikondisikan. Mbak Hasria, ibu Anda bekerja dan penghasilannya lebih tinggi dari Bapak? Iya, umumnya saya dulu 2016 melakukan penelitian di Pare ya. Saya ingin melihat bagaimana di dalam sebuah keluarga itu perempuan apakah memiliki potensi untuk lebih dominan secara apa ya, secara penentuan kebijakan dibandingkan seorang laki-laki atau suaminya gitu ya. Hasil penelitian saya mengatakan bahwa yang keluarganya adalah yang keluarganya memiliki kebijakan lebih besar ibu daripada suami, itu dikarenakan seorang ibu itu memiliki pekerjaan dan penghasilan yang lebih besar daripada suami. Itu realitas lapangan yang saya teliti di Kediri. Dan namun hal ini tidak berlaku juga bagi orang-orang yang udah zaman dulu ya. Karena apa? Karena patriarkisnya sangat luar biasa. Artinya apa? Jadi anggapan bahwa perempuan meskipun memiliki penghasilan tinggi tetap harus tunduk kepada keputusan suami. Nah, itu menunjukkan bahwa secara kepemimpinan di dalam keluarga sendiri itu bukan hanya masalah pendapatan gitu ya, tapi juga bagaimana pemahaman mengenai budaya, terutama budaya sosial termasuk patriarki itu tadi. Jadi ini menunjukkan bahwa sosialisasi gender di dalam keluarga itu sangat penting untuk menentukan kepemimpinan dari anak-anaknya. Bagi keluarga yang sangat menganut patriarki, dia akan melihat orang tuanya, misalnya ayah dan ibunya sangat dominan laki-laki. Dia akan secara di alam bawah sadar, dia akan menyadari bahwa oke, yang menjadi pemimpin adalah laki-laki, seperti bapak saya. Oh, ibu itu penurut seperti ibu saya. Oh, perempuan yang baik itu adalah perempuan yang nurut, tidak melawan, karena itu doktrin dari lingkungan sosial dan terutama di dalam keluarga itu sendiri. Itu adalah akar dari sosialisasi tentang kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan. Tentunya teman-teman juga sudah sering mendengar ada subordinasi dan stereotip ya. Ini umum sekali bahwa di stereotip misalnya pelabelan bahwa perempuan itu ya nggak bakal produktif karena dia kodratnya hamil, nikah dan lain sebagainya. Ya kalau setelah selesai kuliah nggak nikah itu akan diomongin macam-macam, dan itu berbeda dengan laki-laki ya. Ketika laki-laki misalnya kuliah S1, S2, S3 sampai 40 tahun misalnya melajang, tidak banyak yang mengomentari tetangga-tetangganya. Sedangkan perempuan baru lulus S2 aja kalau belum nikah udah diomongin tetangga-tetangganya gitu ya. Itu menunjukkan apa keterbatasan perempuan akhirnya tidak bisa berkiprah di ranah publik, tidak sebebas dan semerdeka laki-laki. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kepemimpinan perempuan itu tidak sebaik laki-laki. Subordinasi, posisi pelengkap terhadap laki-laki. Jadi seakan-akan ya dalam organisasi. Saya tanya di FKMSB ini ketuanya laki-laki. Sekretarisnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sekretarisnya laki-laki. Bendaharanya? Laki-laki. Laki-laki juga. Perempuannya di bagian apa? Perempuannya berkiprah di apa? Anggota. Ini agak lebih parah lagi ya Mbak admin dan teman-teman sekalian. Ini mulai agak disadarkan. Kenapa tidak berkiprah untuk di ketua, tidak berkiprah di wakil, di bendahara, sekretaris atau koordinator-koordinator gitu? Kenapa? Itu perlu direfleksikan. Ketakutankah, insecurity kah, atau ada problem-problem lain? Ini yang menunjukkan bahwa wah, kita belum selesai nih dengan organisasi karena masih melabeli perempuan tidak mampu menjabat posisi-posisi penting. Saya ingin flashback dulu sebenarnya karena kita membahas masalah politik 2024 tentang kepemimpinan perempuan ya, tentang kepemimpinan dan juga hak voting atau pemilihan dalam sejarah keperempuanan. Saya akan memperkenalkan ada seorang pelopor feminis namanya Mary Wollstonecraft.
yang dia menulis mengenai hak perempuan dalam tulisannya A Vindication of the Right of Women, yang dijelaskan di situ bahwa perempuan saat itu tidak memiliki hak apapun bahkan atas dirinya. Karena apa? Karena tidak memiliki wakil, tidak memiliki hak bahkan ya untuk memilih siapa pemimpinnya. Sama halnya R.A. Kartini gitu ya, yang melihat ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, yang menulis Der Distance to Leach, yang yang menulis mengenai kondisi perempuan saat itu. Namun dua-duanya akhirnya melihat bahwa solusi salah satu yang paling tepat adalah melalui pendidikan. Perjuangan, jadi sama-sama Mary, baik Mary maupun R.A. Kartini sama-sama melihat bahwa untuk merubah ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di sosial itu dengan cara pendidikan. Nah, UDI feminis dan hak politik, tadi saya mengatakan ya, bagaimana sih asal-usul perempuan itu masuk dalam kancah perpolitikan dan kepemimpinan. 1785 terbentuknya perkumpulan masyarakat ilmiah Eropa, mulai gerah nih masyarakat perempuan-perempuan di Eropa ketika itu ya, terutama setelah Renaissance, yang menjelaskan ada perubahan besar-besar termasuk ideologi. Loh, perempuan selama ini seperti halnya dijual oleh keluarganya untuk mengabdi kepada suaminya, ya kerjaannya hanya di wilayah domestik terus, tidak berkiprah di wilayah publik gitu. Mulai sadar tuh 1785 orang-orang yang sadar mengenai yang memiliki kesadaran mengenai hal itu berkumpul. 1797 Mary Wollstonecraft menetapkan dasar prinsip feminis melalui tulisannya yang Vindication of the Right of the Woman. Tulisan itu dibaca di hampir semua perempuan terdidik di Eropa, sehingga memunculkan ada reaksi, oh ternyata selama ini ada ketimpangan, ada ketidakadilan yang selama ini kita tidak sadari dari tulisan si Mary itu. Nah, 1837 muncullah istilah feminis. Apa isu-isu yang kemudian diangkat di masa feminis itu? Yang pertama, gender inequality, ketidaksetaraan gender, hak produksi, hak politik. Nah, ini hak politik yang dibawa oleh mereka. Mereka loh para perempuan nyoblos bahkan ya, jangankan menjadi calon pemimpin gitu. Untuk nyoblos saja mereka nggak punya hak gitu, sehingga mereka mulai membuat gerakan agar beberapa isu-isu yang merugikan perempuan itu diangkat dan menjadi kebijakan. Selain hak politik, peran gender, identitas gender, dan seksualitas. Nah, gerakan pembebasan perempuan dari rasisme, stereotip, seksisme, penindasan, dan palogocentrism. Ada yang tahu palogocentrism itu apa? Yang bisa menjelaskan, nanti saya berikan buku baru saya yang berjudul Agama dan Demografi, e-booknya. Silakan yang tahu palogocentrism itu apa. Yang tahu apa? Gimana? Gak ada yang tahu. Ayo buru-buru searching YouTube di Google. Gak ada yang tahu ya. Palogocentrism. Ada yang kenal Sigmund Freud? Bacanya gimana tuh? Sigmund Freud, salah satu tokoh psikologis yang menjelaskan, salah satu pemikirannya menjelaskan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, mohon maaf ya, dikarenakan alat kelaminnya lebih maju daripada perempuan. Jangan berpikir jorok ya, ini pengetahuan. Itu adalah pemikiran palogocentris. Jadi yang menunjukkan bahwa laki-laki lebih tinggi, lebih maju daripada perempuan, salah satunya dilihat dari alat kelaminnya, itu palogocentris. Nanti silakan di-searching lagi. Kemudian 1960 ya, itu puncaknya dari kesertaan perempuan dalam hak suara parlemen. Mulai itu 1960 perempuan boleh nyoblos, kemudian mencalonkan diri. Perhatian tertuju pada perempuan di negara-negara dunia ketiga. Nah, salah satunya Indonesia. Setelah 1960 perempuan memiliki hak untuk memberikan suara di pemilu gitu ya. Nah, ini mulai mengarah kepada negara ketiga seperti Indonesia, India, dan lain sebagainya, mulai merambah gitu. Dan penghapusan perbudakan. Nah, 1963 Betty Friedan menulis The Feminine Mystic yang mempengaruhi banyak aspek. Salah satu ide dari si Betty Friedan ini adalah dia membuat tulisan mengenai meneliti secara kuantitatif bagaimana sih kondisi
kondisi kesehatan mental para ibu-ibu di Eropa ketika itu gitu ya. Dia melihat bahwa ternyata mayoritas perempuan yang bekerja di wilayah domestik itu tidak sehat secara mental. Kenapa? Kalau teman-teman melihat ada Adam Smith itu membuat para piramid ya, piramid needs. Jadi piramid kebutuhan ya. Salah satu kebutuhannya adalah eksistensi diri. Dengan apa? Ya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mereka sukai. Karena perempuan terkungkung di dalam rumah tidak bisa untuk melampiaskan apa yang mereka sukai. Nah, akhirnya menunjukkan bahwa ketidaksehatan mental dari perempuan ketika itu karena tidak memiliki hak untuk menyalurkan bakat minat mereka. Nah, 1963 dikeluarkan kebijakan Equal Pay Right di bidang perundang-undangan yang mengatur persamaan hak dalam dunia kerja. Mulai nih 1963 setelah mendapatkan hak untuk nyoblos, mereka juga mendapatkan hak untuk equal dalam pekerjaan. 1964 perempuan memiliki kebebasan dalam memilih segala hal. Nah, sekarang udah lumayan membaik sekali ya. Tadi Bu Profesor Alim menjelaskan mengenai salah satu glass ceiling yang ditulis oleh Gay Bryan ya, yang menjelaskan bahwa ada diskriminasi yang tidak terlihat yang menghalangi orang-orang terutama minoritas untuk maju di tempat kerja. Seperti adanya stereotip, prejudice, dan bias gender yang memandang kedudukan perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Contohnya, perempuan itu cocoknya ya sekretaris dan bendahara, nggak cocok jadi ketua. Nah, itu salah satu glass ceiling yang stereotip bahwa perempuan tuh nggak mampu tuh gitu. Ada juga yang melihat begini, kalau perempuan jadi pemimpin, dia selalu akan menyertakan perasaannya, nggak logis dan lain sebagainya. Itu adalah bagaimana stereotip di dalam organisasi, seperti halnya di organisasi teman-teman yang kalian ikuti itu gitu ya. Sampai sekarang belum sembuh. Kenapa hari ini masih kita kuar-kuar ya untuk melihat bahwa fenomena itu masih ada. Kemudian saya ingin melihat ke sini. Kalau tadi dikatakan bahwa perempuan, banyak orang mengatakan bahwa perempuan tuh selalu bad mood, selalu moody, mood swing gitu ya ketika memimpin, gimana nanti dia akan membawa perasaan pribadinya ke dalam kepemimpinan. Loh, menurut saya itu harus ya, kalau kita lihat nih perempuan dan pandemi. Ada beberapa peneliti yang kemudian meneliti bahwa siapa sih beberapa negara yang bisa mengelola pandemi dengan baik gitu ya. Salah satu dan salah 9-nya dan top 10 dari negara-negara yang mampu mengendalikan pandemi adalah yang dipimpin oleh perempuan-perempuan. Ada Angela Merkel. Kalau kita lihat kemarin ya dari New Zealand yang salah satu paling terbaik dalam mengantisipasi COVID ya. Ada Jacinda Ardern yang kemudian menjadi paling terbaik dalam pemimpin terbaik dalam mengelola COVID di dalam negaranya. The science is clear. Women lead countries are doing better in the pandemic. Ini menjelaskan bahwa negara-negara yang dipimpin oleh perempuan itu lebih bisa mengendalikan COVID daripada negara-negara yang dipimpin oleh laki-laki gitu. Ini menunjukkan bahwa perempuan bisa untuk membuat perubahan. Justru tadi yang mengatakan bahwa perempuan membawa feeling dan lain sebagainya itu dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin perempuan ini gitu loh. Apa yang mereka lakukan? Layanan kesehatan yang maksimal, pelayanan dengan kebudayaan di Indonesia dulu ya awal-awal pandemi. Agama dan pemerintah selalu tokoh-tokoh agama dan pemerintah selalu konfrontasi dua-duanya gitu ya. Kalau di New Zealand misalnya pendekatannya sangat humanis sekali. Dia memanggil pemimpin-pemimpin tokoh keagamaan untuk menjelaskan kepada masyarakatnya untuk bisa mengendalikan COVID dengan baik gitu. Artinya pendekatannya sangat humanis dan itu jelas membawa hati nurani dalam setiap kebijakannya. Saya stop share dulu ya karena teman-teman ternyata banyak yang coret-coret. Mohon maaf teman-teman, agak cerdas gitu ya untuk tidak mengganggu forum. Kalau tidak menyukai forumnya mungkin silahkan bisa out saja dari forum ya daripada harus mengganggu yang lain. Kemudian kalau kita lihat ya perang dunia, coba teman-teman baca, ada nggak pemimpin negara di perang dunia 1 dan 2 yang pemimpinnya perempuan?
Kita lihat di Perang Dunia I misalnya, tokoh pemimpinnya, Raymond Poincaré, George Clemenceau, Ferdinand Foch, sampai ke Peter, Raja Serbia, Wilhelmine, Mehmet dan lain sebagainya gitu. Mayoritas itu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin laki-laki. Mereka memutuskan untuk apa-apa perang gitu ya, menyelesaikan masalah secara arogan gitu dengan cara perang dan memberikan dampak yang sangat buruk bagi negaranya dan masyarakatnya. Perang Dunia II pun juga demikian ya, pemimpin sekutu Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Joseph Stalin, dari Chiang Kai-shek, Adolf Hitler, Hirohito, Benito Mussolini, itu pemimpin-pemimpin semua laki-laki yang akhirnya memberikan kebijakan akhirnya perang, okelah konfrontasi penyelesaian masalahnya dengan perang, itu juga laki-laki. Kita lihat sekarang yang lagi hangat Rusia dan Ukraina pun juga pemimpin laki-laki, meskipun ya Amerika ya juga masuk dalam hal ini. Lalu kita masuk dalam perempuan dan Indonesia 2024. Tadi sudah menyebutkan teman-teman ada beberapa tokoh perempuan yang teman-teman gunakan ya sebagai kenal nih, dengan Megawati, dengan Puan dan lain-lain. Ini ada beberapa tokoh yang mungkin Indonesia miliki, tokoh-tokoh perempuan yang Indonesia miliki di kancah perpolitikan ya. Ada Megawati, ada Puan Maharani, Bu Risma Triharini, Hovifah, dan juga Yeni Wahid, dan lain sebagainya. Ini representasi perempuan-perempuan gitu. Emang kenapa kalau pemimpinnya perempuan, emang laki-laki nggak bisa sejahtera? Oh tunggu dulu, ada hasilnya. Ini loh hasil pemimpin-pemimpin perempuan gitu ya, untuk mewakilkan suara-suara perempuan dalam kebijakannya. Contohnya adalah cuti hamil 6 bulan gitu ya. Itu merupakan produk dari tokoh perempuan yang kemudian bisa menjadi representasi kepentingan perempuan. Ada juga pengesahan UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, yang merupakan buah hasil perjuangan 10 tahun yang akhirnya diketok oleh perempuan juga, Ketua DPR Puan Maharani. Ini menunjukkan bahwa nggak bisa main-main kita, bahwa merepresentasikan perempuan di dalam politik itu juga penting, karena kepentingan kita juga dibahas dan dikontestasikan di dalam kepentingan-kepentingan yang lain, jadi tidak tenggelam. Harus ada representasinya. Karena waktunya mepet ya, saya kan sedikit memberikan alternatif lah bagaimana solusinya dalam melihat perempuan yang hari ini sampai hari ini belum setara gitu. Yang penting, yang pertama adalah pentingnya melibatkan perempuan sebagai agen dalam kepemimpinan dari level manapun, dari level organisasi kedaerahan, dari level kelas bahkan ya teman-teman sekalian, dan dari otak kita sendiri, cara mindset kita sendiri, bahwa menjadi pemimpin tidak harus laki-laki, bahwa perempuan pun bisa. Itu ditanamkan dulu di dalam mindset kita sebelum kita keluar minimal itu dulu lah. Tidak insecure dengan kepemimpinan laki-laki. Kalau laki-laki bisa ya pasti kita bisa juga lah, makan sama-sama nasi kok ya gitu. Mulai dipupuk dari situ. Kalau anak laki-laki bisa kuliah sampai S1, S2, S3, perempuan pun juga bisa. Sebenarnya kita tanamkan bahwa ya we can do it everything that we want. Pentingnya edukasi masyarakat terutama pada visi misi yang terhadap kepentingan perempuan. Nah, ini penting juga ya, karena edukasi di masyarakat. Saya harap sih pemahaman mengenai kepemimpinan perempuan juga tidak selesai di forum ini ya. Teman-teman bisa nge-share ke keluarga kalian, nge-share ke tetangga kalian untuk bisa menjelaskan bahwa penting loh perempuan itu dalam kepemimpinan dan ranah politik gitu. Perubahan doktrin budaya kepemimpinan agar lebih terbuka melalui pelatihan kepemimpinan perempuan. Saya apresiasi sekali ya pertemuan hari ini, diskusi keperempuanan dari teman-teman alumni Banyuanyar ya, bahwa ini satu langkah konkret untuk bisa memberikan wacana bahwa Indonesia itu akan maju jika perempuan juga andil di dalamnya. Saya akhiri dengan sebuah quote ya, menjadi pemimpin bukanlah soal jenis kelamin, menjadi pemimpin adalah soal kemauan, pengalaman, dan kesempatan. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih sekali, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Agni Hafsah yang telah memberikan pemaparan yang luar biasa ya. Pembahasannya juga terkait dengan dunia internasional, keberhasilan perempuan yang tidak hanya di dalam negeri saja, bahwa perempuan juga memiliki pengaruh baik dalam mengambil keputusan untuk kemudian diterapkan di lingkungan publik. Dari beberapa pemaparan yang diberikan oleh materi barusan, maka saya mengambil beberapa poin penting, di mana diantaranya perlunya
sosialisasi kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup keluarga, dan itu merupakan dasar ya untuk kemudian menyadarkan bahwa perempuan dan laki-laki juga memiliki peranan penting dalam berbagai lingkup kehidupan. Kemudian pendidikan merupakan awal dari penyadaran terhadap kepemimpinan perempuan dan eksistensi diri perempuan sebagai salah satu pemicu agar perempuan mampu berkiprah dalam dunia kepemimpinan. Di sini juga ada feeling perempuan bukan penghalang dalam proses pengambilan kebijakan agar kebijakan yang diambil layak untuk diterapkan dalam lingkup sosial. Terus setelah itu tidak sedikit tokoh perempuan berhasil membawa publik menuju kesejahteraan sebagaimana tokoh-tokoh yang sudah dijelaskan oleh narasumber barusan. Dan yang terakhir, mengubah mindset kita bahwa pemimpin tidak hanya dimiliki oleh laki-laki atau tidak hanya dilakukan oleh laki-laki. Begitu yang saya tangkap dari beberapa pemaparan dari narasumber yang kedua. Oke, mari beralih pada narasumber yang terakhir, yaitu merupakan alumni dari Banyuanyar juga. Beliau adalah Ibu Umi Ningsih MPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada narasumber Profesor Alimatul Qibtiyah PhD dan Ibu Nurrafni Hafsah, saya selaku demisioner dari Hima FKMSB mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaannya mengisi acara pada hari ini. Yang terhormat Raden Kiai Haji Hasbuah Muhammad LC dan seluruh keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Banyuanyar, yang saya hormati Koordinator Wilayah FKMSB Jabodetabek Saudari Muammar Hadafi dan Ketum Himpunan Muslimah FKMSB Yogyakarta Lailatul Qamariyah dan seluruh teman-teman peserta diskusi pada siang hari ini. Tema pada kali ini adalah peran kepemimpinan perempuan menuju Indonesia 2024. Karena dari pemateri pertama dan kedua sudah dikupas habis tentang peran-peran perempuan di ranah politik, maka saya akan mengambil sedikit materi mengupas tentang peluang perempuan atau himah, lebih khususnya himah ke depan dalam ajang demokrasi 2024. Kita tadi sudah sama Ibu Alimatul Qibtiyah sudah dipaparkan bahwa di DPR RI itu hanya kisaran 20% atau 10% keterwakilan dari perempuan. Saya akan sedikit merampingkan ya. Saya akan berbicara dari Madura, ranah Madura, bahwa DPRD Sumeneb itu 50 orang dewan. Yang di Pamekasan, di Sumeneb 50 orang, itu perempuannya hanya 3. Di Pamekasan 45 wakil kita di DPRD dan perempuannya itu hanya 2. Di Sampang ada 45 dewan. Perempuannya itu hanya 3, di Bangkalan 50 dewan, dan perempuannya itu hanya 2. Dari akumulasi tersebut, maka keterwakilan kita dari perempuan itu hanya kisaran kurang lebih dari 10%. Sedangkan kuota kita itu 30%. Sangat jauh untuk
memenuhi kuota yang 30%. Seperti itu. Apakah teman-teman Himah punya peluang? Seperti itu. Sangat punya peluang untuk mengisi itu hanya di legislatif, belum di KPU, Bawaslu, dan di ranah lainnya. Di KPU Pamekasan saja dan di Bawaslu itu tidak ada keterwakilan dari perempuan. Itu di bagian-bagian pentingnya di Komisi 1 di untuk ini senior kita Himah ya, kebetulan jadi dewan di DPRD Pamekasan itu pernah berkata bahwa Pamekasan memang sangat butuh keterwakilan dari perempuan, karena untuk menyampaikan aspirasi perempuan, beliau yang laki itu tidak tahu apa kebutuhan perempuan. Karena yang mengerti perempuan pastilah para perempuan juga, seperti itu. Kebetulan ya, pertanyaannya, maukah kita ikut andil dalam perpolitikan? Kita harus bertanya, maukah kita? Jika kita mau, kita harus berusaha dari sekarang. Jika kita masih dalam masa studi, kita harus banyak belajar. Jika kita sudah selesai studinya, ayolah kita sama-sama berpartisipasi dalam perpolitikan, karena kita juga punya hak yang sama. Mulailah dari kita harus menyampaikan aspirasi apa-apa yang dibutuhkan oleh perempuan. Di Madura ini memang menganut sistem patriarki, artinya kepemimpinan itu otoritasnya ada di laki-laki. Tapi pada kenyataannya kita itu yang punya peran ganda itu adalah perempuan. Kalau di Madura kita bicara Madura, teman-teman Himah ya, yang maaf bukan bermaksud diskriminasi ya. Karena ini mungkin lebih banyak yang dari Madura gitu, kita berbicara Madura. Di Madura itu perempuan bisa jadi tulang punggung keluarga dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Banyak dari perempuan yang ikut andil dalam tulang punggung keluarga. Perempuan juga ikut bertani sama halnya dengan laki-laki yang kerjaannya bertani, perempuan juga ikut bertani. Setelah itu perempuan di rumah itu sebagai ibu rumah tangga, memasak, mencuci, dan mendidik anak, itu tugasnya perempuan. Berarti kita itu perempuan pada dasarnya lebih hebat gitu, bisa mempunyai peran ganda. Tinggal bagaimananya kita, apakah kita mau seperti itu, ikut andil dalam kepemimpinan itu, seperti itu. Jika kita mau, kita mulai dari sekarang. Seperti saya setuju dengan apa yang dikatakan Steve Jobs itu, stay hungry, stay foolish gitu. Kita Himah, kita perempuan, khususnya Himah, adik-adik saya gitu, harus stay hungry, harus selalu merasa lapar akan ilmu, seperti itu. Stay foolish, harus selalu merasa bodoh, seperti itu. Jika kita selalu merasa lapar tentang ilmu, merasa bodoh, tidak mengetahui apa-apa, maka gairah kita untuk belajar itu ada gitu, semangat kita untuk lebih tahu itu ada, seperti itu.
Kenapa stay foolish itu sangat penting? Selain stay hungry itu stay foolish sangat penting karena kita sebagai perempuan itu tidak boleh merasa sudah pintar. Pertama, ketika kita sudah merasa pintar, kita akan tidak merasa lelah untuk belajar. Dan ketika kita merasa pintar, kita akan merasa kemungkinan besar kita akan menjadi sombong dan menjepelekan orang lain. Itu yang tidak boleh. Gitu. Jadi kita harus menjadi perempuan yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kalau kita mau menjadi orang hebat, kita harus mulai dengan menata dari sekarang. Kita himmah seperti itu, punya senior-senior yang bisa kita jadikan panutan. Ada senior kita yang di DPR RI, ada yang di DPRD, ada yang di Bawaslu, ada yang di KPU. Saya yakin kalian semua adik-adikku bisa menjadi harapan mereka di masa depan, bisa menggantikan mereka untuk di masa depan mereka, di masa depan kita. Karena mereka akan ada masanya. Sekarang masanya mereka, beliau-beliau ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Dan untuk selanjutnya itu adalah masa-masa kalian. Jadi mulai dari sekarang itu giatlah belajar. Pupuklah tumbuhkan semangat untuk menjadi lebih. Jika laki-laki bisa, kenapa perempuan tidak? Kita kita masyarakat Madura itu sebagai perempuan itu pun bisa berperan ganda. Jadi perempuan Madura itu sangat berkualitas. Kita harus tunjukkan itu sebagai himmah seperti itu. Saya juga sebagai adik-adik himma terutama ya ingin menyampaikan dauhnya Rahasbul kemarin gitu, bahwa pesannya beliau bahwa marilah kita tingkatkan ibadah sosial, artinya kita harus peka terhadap lingkungan dan bisa memberikan manfaat pada orang lain. Jika kita tidak bisa memberikan manfaat yang banyak kepada banyak orang, mulailah dari hal-hal kecil. Jika kita di rumah, kita punya anak tetangga, kita pintar matematika, bisa saja kita ajari mereka matematika. Kita bisa bahasa Inggris, kita ajari bahasa Inggris. Jika kita bisa ngaji, kita ajari mereka ngaji. Jadi mulailah dari sekarang, mulailah dari hal-hal kecil, memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Kita juga harus peka terhadap lingkungan, melihat teman-teman kita kekurangan, lapar atau sebagainya, kita harus peka, kita harus mau berbagi seperti itu. Juga terhadap alam kita juga harus peka. Jika kita tidak melakukan hal-hal besar, melakukan perubahan besar, setidaknya kita tidak membuang sampah sembarangan seperti itu. Seperti yang dikupas oleh saudara Ibu Nur Afhab nih ya. Kenapa di FKMSB Pusat itu dari dulu ketumnya selalu laki-laki seperti itu. Mungkin untuk yang akan datang itu menjadi PR kita. Kalau di Korwil, wakil Korwil mungkin sudah ada di Jabodetabek, FKMSB Jabodetabek pernah kemarin itu wakilnya itu perempuan. Mungkin untuk ketumnya, untuk yang akan datang atau selanjutnya pada kongres yang akan datang atau selanjutnya itu bisa dari perempuan. Jadi adik-adik himma jangan patah semangat. Belajarlah selagi kalian punya kesempatan. Seperti itu.
terakhir, jika kita tidak bisa menemukan orang baik, maka diri kita lah yang harus baik. Mulailah dari kita yang harus baik, seperti itu ya. Saya cukupkan. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Umi Ningsih yang telah memberikan penjelasan dan memaparkan berbagai hal, terlebih data-data yang sudah disampaikan bagaimana posisi perempuan dalam kepemimpinan di Madura yang sangat sedikit, padahal peluang perempuan untuk bisa menempati posisi-posisi strategis memiliki 30% peluang. Namun kenyataannya dari data-data yang sudah disebutkan oleh Ibu Ningsih barusan, itu ternyata perempuan di Madura itu sangat sedikit. Oleh karenanya untuk anggota Himah sendiri rupanya memiliki peluang yang besar untuk kemudian mengambil bagian dari 30% untuk menjadi bagian kemudian saya petik dari penyampaian dari beliau barusan, yaitu salah satunya perempuan perlu selalu merasa haus untuk atau merasa bodoh sebagai salah satu bentuk cambuk agar selalu ingin belajar. Perempuan Madura atau Himah perlu mempersiapkan diri untuk menggantikan mereka yang sudah masanya berhenti dengan banyak belajar dari sekarang. Kemudian salah satu yang perlu dikembangkan oleh perempuan adalah kepekaannya, lebih-lebih kepekaan terhadap sosial, lingkungan, bahkan alam. Mungkin itu saja yang kemudian moderator ambil penting-pentingnya dari yang beliau sampaikan. Baik, kembali beralih pada sesi pertanyaan. Saya coba bertanya pada panitia. Sesi ini mau dikasih berapa sesi? Artinya berapa sesi pertanyaan untuk panitia? Sebelumnya saya mau tanya sama panitia, ini mau diberi berapa sesi pertanyaan? Otoritas ada di moderator itu, Mbak. Moderator bisa itu. Baik, dengan waktu nanti. Siap. Baik, saya akan mencoba untuk 2 sesi saja sementara. Kalau misalnya ada waktu nanti bisa dilanjutkan oleh sesi berikutnya. Sesi yang pertama, saya mencoba untuk teman-teman menggunakan chat. Nanti kalau waktunya, oke, untuk yang pertama ini ada Nur Ghazali. Ini Mbak, mohon maaf sebelumnya ya, alangkah baiknya pakai voice aja, maksudnya pakai mute aja lah. Ya mungkin apa yang disampaikan atau pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan, atau mungkin ada gagasan-gagasan yang tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Alimatul Kipti ya, ataupun Ibu Nur Afni dan juga pemateri Mbak Umi, mungkin bisa disampaikan di sini sehingga nanti dijadikan bahan analisis juga bagi teman-teman Himah FKMSB, khususnya FKMSB Jogja di situ, atau teman-teman yang mohon maaf ini sebelumnya mohon maaf ya, ini belum saya kasih kesempatan untuk ngomong, jadi mohon untuk peserta bersabar dulu ya. Ini Mbak, saya mau tanya soalnya Mbak. Sebentar, saya belum menyebutkan nama Anda. Mohon bersabar, nanti akan ada bagiannya. Ini saya mencoba penanya pertama yang sudah masuk di sini, yaitu ada namanya Nur Ghazali, Muhammad Nur Ghazali. Saya akan membacakan pertanyaannya ya. Bagaimana cara menanggulangi skeptisme di tengah masyarakat yang masih cenderung patriarkis? Untuk ini Muhammad Al-Ghazali, pertanyaannya untuk siapa? Untuk penanya apa? Soalnya di sini tidak jelaskan.
tanda tanyanya kepada siapa? Karena di sini ada 3 pemateri. Oh, pemateri pertama. Ibu Profesor Alimatul Kiptiah. Ini pertanyaannya untuk pemateri pertama, yaitu menanggulangi skeptisisme di tengah masyarakat yang masih cenderung patriarki. Mohon untuk dijawab. Terima kasih. Mohon maaf, saya mungkin tidak perlu buka kamera ya, atau saya coba buka. Nanti kalau suaranya hilang karena ini keretanya udah jalan. Mohon maaf sekali tadi teman-teman sekalian, saya jadi ngebut di jalan karena kalau pakai mobil jelas ketinggalan kereta. Oke, saya akan jawab terkait dengan bagaimana ya upaya menanggulangin pemikiran-pemikiran yang masih patriarkis di masyarakat gitu ya. Yang pertama adalah berangkat dari diri kita. Ya, dari diri kita, dari mental model yang paling bawah yang kita punya, yaitu bagaimana kita meyakini bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Lalu kemudian bagaimana kita sosialisasikan itu di keluarga, di tempat kita bekerja, ya, dan di mana kita bisa mempengaruhi masyarakat gitu ya. Nah, mungkin juga kita bisa melakukan upaya informasi dari konten-konten yang progresif kepada WA keluarga, WA komunitas, ataupun dimanapun kita berada. Sehingga lambat laun ya, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang ada. Sehingga kalau kita menggunakan tadi, pakai U-shape teori tadi, pertama kita mengubah cara berpikir kita, lalu yang kedua kita melakukan, mendesain program kegiatan untuk orang lain, dan yang ketiga adalah bagaimana mengawal agar program-program itu terimplementasikan dengan baik sehingga nanti kuota perempuan itu terpenuhi ya untuk misalnya terkait dengan kepemimpinan. Nah, saya pikir itu beberapa tip dan strategi untuk bagaimana menanggulangi budaya-budaya patriarki yang ada di masyarakat kita. Jelas dengan bahasa yang sopan dan santun, tidak terkesan menggurui ya, karena tidak banyak orang yang suka digurui gitu. Sehingga kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang cerdas dan bijaksana. Saya pikir itu Mbak Ma'iyah. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ini ada yang bertanya. Rifa ini? Ya, kalau boleh saya mau bertanya. Iya. Boleh. Baik, silakan untuk pembahasan. Selamat sore, terima kasih waktunya kepada moderator. Saya langsung saja kepada pemateri nomor 2. Kepada pemateri nomor 2, saya mungkin singkat ya, tapi nanti penjelasannya ini cukup lumayan sangat signifikan yang harus saya terima, karena nanti akan saya rangkum jadi semacam artikel di media. Pertama, mungkin saya minta tanggapan terkait masalah perkawinan antara dua jenis yang sama, yaitu perempuan dan perempuan. Yang kedua, tanggapan mengenai perempuan yang berpindah dari vagina ke jenis laki-laki. Mungkinkah dua persoalan tadi ada pengaruhnya terhadap pemikiran gender yang kian hari ini saya rasa udah melampaui batas lah itu. Mungkin itu aja Mbak, terima kasih. Bisa nimbrung moderator. Moderator nggak ada suara. Baik, sudah terdengar? Iya, Mbak.
Baik, mohon maaf ya. Silakan Ibu Afi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Sangat seksualitas sekali pertanyaannya, padahal itu tidak saya jelaskan ya, tapi it's okay. Saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai bagaimana tanggapan ya. Mungkin teman-teman perlu melihat bahwa transgender dan kasus seksualitas yang lain itu sudah tidak menjadi penyakit ya di dalam kajian saintifik ya. Nah, tapi saya ingin menjelaskan begini. Berdasarkan pengalaman ya, karena saya juga punya teman, kalau mungkin teman-teman bisa mencari tahu, ada namanya Amar Alfikar ya, salah satu transmen di Indonesia yang sekarang sedang kuliah di Birmingham University, di mana dia dulunya adalah seorang perempuan dan akhirnya berpindah ke laki-laki. Dia seorang anak kiai dari Kendal yang kemudian sekarang sudah berpindah ke Inggris ya. Nah, teman-teman bisa melihat saya beberapa kali wawancara dengan dia, termasuk dalam hal penelitian gitu ya. Kenapa bisa seperti itu gitu? Ada beberapa hal yang menjadikan dia melakukan perpindahan jenis kelamin ya dari laki-laki, dari perempuan ke laki-laki ya, transmen. Nah, yang pertama adalah proses dalam dia menentukan Rifki tolong di-mute dulu. Proses dalam dia menentukan bahwa dirinya adalah transmen atau tidak itu cukup panjang ya. Dia menemui Alisa Wahid terlebih dahulu, yang merupakan seorang psikolog juga ya. Mohon maaf kalau saya salah, tapi anak putri dari Bu Sinta Wahid salah satunya adalah psikolog. Dia menemui beliau, kemudian melakukan proses pemeriksaan psikologi selama 1 tahun ya, bolak-balik Kendal Jogja untuk menentukan bahwa dirinya ternyata mengidap kelainan gitu. Artinya bahwa tubuhnya laki-laki sedangkan jiwanya adalah perbedaan dengan orang normal, sehingga dia diberikan kesimpulan bahwa dirinya adalah laki-laki, sehingga dia melakukan suntik hormon sehingga sudah menjadi laki-laki. Tanggapan mengenai perkawinan sejenis ya LGBT di Indonesia itu memang cukup tidak terbuka ya. Artinya saya melihat tidak ada korelasi antara feminisme atau kesetaraan gender dengan perubahan itu, karena faktor perubahan apakah secara seksualitas ya antara laki-laki dan perempuan, kemudian laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, itu murni karena psikologis gitu ya. Karena secara gender tidak mempengaruhi itu gitu. Artinya teman-teman mungkin akan melihat nanti bagaimana tanggapan dokter mengenai bagaimana seksualitas itu bekerja. Teman-teman perlu mempertanyakan psikologis ke psikolog-psikolog ya, untuk melihat bahwa hal ini adalah pengaruh dari psikologis itu sendiri, bukan dari secara pemikiran, secara ideologis. Kalau saya melihat itu, Mas, siapa tadi yang bertanya ya. Jadi saya menanggapi bahwa melihat fenomena LGBT di Indonesia, termasuk pernikahan sejenis itu yang tadi ditanyakan, adalah bukan semata-mata persoalan secara ideologis seseorang memahami bahwa dia adalah aktivis feminis atau dia adalah orang yang paham tentang perbedaan gender, tapi melihat bahwa faktor LGBT juga adalah faktor dari psikologis dan sains. Saya rasa itu. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahi Profesor Alim. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Agni. Atau mungkin Ibu Profesor mau menambahi? Ya, saya ingin menambah ya terkait dengan persoalan kelompok rentan minoritas ya, kalau kita menyebutnya ya, kelompok rentan minoritas seksual gitu. Nah, di dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lindsay Institute, setiap kita itu bisa diukur ya, sejauh mana kita itu kecenderungannya untuk jadi heteroseksual atau kebalikannya atau di tengah-tengah ya. Nah, ada yang memang sangat ekstrim dari hasil tes itu ya, ada yang memang sangat ekstrim
kanan kiri, tapi ada yang di tengah-tengah. Mungkin teman-teman ini yang dari pondok ya, ada beberapa pengalaman-pengalaman yang di pondok itu istilahnya ada adik-adikan, ada tetesan. Yang itu kadang-kadang setelah selesai dari pondok nggak ada lagi persoalan itu gitu, ya kan? Nah, artinya sebenarnya itu bukan hanya karena persoalan orientasi ya. Bahkan ada kemarin saya mengisi di pesantren tentang kekerasan seksual di pesantren, itu ada santri yang dia itu pengalaman mengeluarkan sperma itu di pesantren itu gitu, digosok-gosokkan dengan temennya misalnya. Nah, ini nggak ada hubungannya sebenarnya dengan orientasi seksual ya, tapi karena ada kebutuhan untuk mengeluarkan itu gitu. Nah, karena itu mungkin teman-teman di dalam persoalan ini ya, kalau kita mau bicara pernikahan sesama jenis itu di Indonesia sangat tidak mungkin sepertinya, karena itu jauh dari jauh dari hal-hal yang menjadi mayoritas daripada sebuah nilai ya, sebuah nilai yang ada gitu. Namun demikian, kalau dari kelompok agama ya, mereka pendapatnya adalah no legalization but also no discrimination. Artinya untuk legalisasi pernikahan sama sekali tidak bisa diterima oleh kebanyakan komunitas agama di Indonesia, tetapi mereka pun juga tidak akan melakukan diskriminasi. Ya, diskriminasi dalam hal ini diskriminasi kesehatan, diskriminasi untuk mendapatkan pendidikan, diskriminasi untuk mendapatkan kerja begitu. Saya pernah mengisi Isra Mi'rajnya di pesantren Waria di Kota Gede. Di sana ada 40 ya. Mohon maaf kalau kita yang orientasi seksual itu kan yang tidak heteroseksual itu kalau tidak ngomong orang nggak tahu. Tetapi kalau yang transgender itu susah untuk ditutupi. Kalau melambai ya tetap melambai, susah untuk menutupinya. Karena itu kemudian ini ada di komunitas Gede itu ada 40 yang menurut pengakuan mereka itu kalau diukur penelitian tadi ya, itu termasuk yang ekstrim, tidak yang tengah-tengah begitu. Jadi istilahnya itu tidak KW gitu ya. Mukhonnas ya kalau dalam Al-Quran itu ada yang mengartikan begitu. Nah, mereka di dalam sholatnya ya, dari 40 itu 8 memilih pakai rukuh, yang 32 lainnya itu memilih pakai sarung untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, persoalannya mana yang benar atau salah, kita tidak berhak untuk mengatakan benar salah. Tahu nggak teman-teman, negara yang paling banyak melakukan operasi jenis kelamin itu Iran. Di Iran ya, di Iran itu adalah negara yang paling banyak melakukan operasi jenis kelamin. Karena memang mereka harus memilih antara laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Sehingga memang ini adalah sebuah fenomena yang di masyarakat kita pun juga sangat beragam ya pendapatnya terkait dengan itu. Tetapi untuk konteks di Indonesia, kebanyakan pendapatnya adalah no legal. Halo, Ibu, suaranya tidak terdengar, Bu. Oh, baik, terima kasih Ibu sudah selesai, Bu ya. Baik, untuk penanya selanjutnya yaitu saya ambil dari Hasriyah ya. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara
menghidupkan woman support woman atau membudidayakan woman support woman, karena memang kebanyakan toksik atau serangan-serangan yang kemudian membuat kita down itu ternyata dari perempuan itu sendiri. Lalu ini bertanya bagaimana membudayakan sikap woman support woman. Ini pertanyaannya untuk siapa? Untuk pemateri yang mana? Mohon hasil ya. Bu Ali, Mbak. Oke. Siap. Oke, Prof, ya saya akan menjawab ya, semoga sinyal saya baik-baik saja nih, karena sedang di jalan. Yang pertama, bagaimana women support women, ya, karena kadang-kadang tadi yang saya sampaikan, persoalan kepemimpinan itu ada persoalan sisterhood ya, yang mana terkadang ada persoalan Queen Bee Syndrome. Queen Bee Syndrome itu tidak ingin ada perempuan lain atau dua matahari kembar ibaratnya gitu ya. Yang mana kalau filosofi lebah ya, itu ratu itu kan nggak mau disaingi kan begitu. Nah, tapi kalau tadi yang saya sampaikan tentang kepemimpinan feminis atau kepemimpinan yang demokratis, itu adalah kepemimpinan yang dia tidak maju sendiri. Dia harus mengajak teman-temannya untuk maju bersama. Karena setiap peran dari setiap anggota organisasi itu sama-sama penting. Sama kalau kita implementasikan di dalam keluarga juga begitu. Enggak ada istilah surga nunut neraka katut bagi istri pada suami, itu enggak ada. Semua fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apapun sebesar biji sawi, entah suami entah istri, itu harus dipertanggungjawabkan. Karena itu sebenarnya kesadaran bahwa kita harus maju bersama sesama perempuan itu menjadi sangat penting, ya, menjadi sangat penting. Jangan Queen Bee Syndrome tadi ya, itu yang pertama. Karena itu menurut saya memang untuk meraih nilai-nilai kesetaraan dan keadilan di masyarakat kita, di keluarga kita, ya kita harus bekerjasama, terutama sesama perempuan juga ya. Walaupun kadang-kadang tidak kalah pentingnya ya kita mengajak teman-teman kita yang laki-laki ya, karena sebenarnya pikiran patriarki itu tidak hanya sebaliknya, pemikiran-pemikiran egaliter tidak selalu terjadi pada pikiran perempuan, tapi juga banyak teman laki-laki yang mengikuti acara ini sudah gitu. Mungkin saya akan jawab juga pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan ini gimana ya? Saya mau bertanya, Bu. Ingin terkendala oleh sinyal. Boleh tanya ya, Bu? Moderator. Oke, saya dengan nama siapa? Saya atas nama Muhammad Alfaris Muta. Oke, ini untuk soalnya yang materi yang pertama sepertinya terkendala sinyal. Saya mau bertanya ke pemateri yang pertama. Sebelumnya saya mohon maaf. Mengapa ada yang namanya kesetaraan gender dengan cara mengubah mindset keinginan, akan tetapi sampai saat ini masih ada kesenjangan terkait dalam keinginan, baik dalam bentuk keluarga, sosial, politik, pendidikan, dan semacamnya. Dan sampai saat ini pun belum terwujud yang namanya kesetaraan gender dan sesungguhnya. Nah, pertanyaannya,
mengapa ada yang namanya kesetaraan gender? Bukankah Tuhan menciptakan manusia di muka bumi itu sebagai khalifah? Sekian, terima kasih dari saya. Pada dunia, mohon maaf. Moderator bisa nimbrung nggak? Halo, apa suara saya sudah bisa kembali lagi? Ya, Ibu. Ya, Bu, sudah, Bu. Sudah ada. Menyampaikan bahwa tadi ya, bahwa surat pendidikan itu suratnya Luqman loh, bukan surat An-Nisa ya. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya. Apakah kita memasak dengan alat reproduksi? Apakah kita nyuapin anak dengan alat reproduksi? Enggak kan? Kita menyapu, nyuapin anak, memasak itu dengan tangan dan kemampuan, bukan dengan alat reproduksi. Karena itu ya, laki-laki perempuan punya tangan, punya kemampuan. Sehingga itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab perempuan. Gitu. Sehingga menurut saya ya memang berangkat dari diri kita sendiri ya teman-teman sekalian. Itu ada film dari Kemendikbud namanya Tukar Tempat, cari aja di YouTube, nanti itu bagus sekali untuk di-share kepada keluarga-keluarga ya terkait dengan tukar tempat. Itu salah satu awal untuk mengkampanyekan bagaimana kita mensosialisasikan nilai bahwa pengasuhan dan tugas rumah tangga itu adalah tugas bersama, bukan hanya tugas perempuan. Saya pikir itu Mbak Ma'iyah, terima kasih. Moderator bisa nambah ini. Ini waktunya sudah selesai karena Ibu kemarin ini juga ada acara. Ini kenapa saya tidak ditutup dari tadi, karena di undangan itu tidak dibatasi, hanya dari jam 13 sampai selesai, jadi tidak dibatasi jamnya sampai kapan, karena di undangan yang masuk ke saya. Jadi ini sebenarnya sudah selesai. Moderator, ini saya mau tanya moderator satu kali aja, moderator. Saya mohon maaf, soalnya ini sudah dari panitia ada peran bahwa sudah selesai waktunya. Enggak, ini pertanyaan saya bukan sekedar pertanyaan, tapi karena ketidaksepakatan saya dengan. Tidak apa-apa Mbak Mungkin. Peserta juga menghargai. Tidak apa-apa moderator, lanjut aja. Baik. Mana saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang pertama Profesor Zulkifliah dan juga Ibu Afni sebagai dosen sosiologi agama dan juga Mbak Ningsih sebagai pemateri. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk teman-teman FKMSB, khusus FKMSB memberikan pemaparan atau sedikit banyak pengetahuan yang insya Allah akan membuka pola pikir teman-teman dalam intelektual yang seperti itu. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh dua pemateri barusan, yaitu Profesor Alimatul Kiptiah dan sebagai motivasi menurut saya, sebagai membuka pola pikir teman-teman bahwasanya seorang laki-laki dan perempuan itu adalah setara, harus memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia, ya seperti itu. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Ibu barusan, dan bahwasanya semua manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Akan tetapi yang tidak saya sepakatin dari apa yang telah disampaikan oleh Profesor Alimatul Kiptiah dan Bu Nur Afni, di situ tidak ada yang tidak melihat
kondisi-kondisi sosial, tidak melihat konstruk-konstruk yang sudah dibentuk oleh masyarakat atau budaya yang ada di masyarakat, yang sebenarnya budaya itu adalah suatu konstruk yang dibentuk oleh manusia dan hal itu disepakatin oleh manusia. Bukan hanya di situ, akan tetapi bagaimana kita takutnya gini, kenapa saya harus sampaikan sekarang? Yang saya takutkan sekarang ini, yang pertama, ini hanya sebagai doktrin bagi kita sebagai kader-kader FKM-ISB, dan sehingga kader-kader FKM-ISB tidak bisa memilah dan tidak mampu meminimalisir harusnya seperti apa hikmah yang sudah disampaikan oleh dua pemateri barusan, khususnya seperti itu. It's okay, seorang perempuan monggo diberikan kesempatan untuk melakukan demokrasi, karena Indonesia sudah memberikan kebebasan, memberikan hak-hak sebagai individu seperti itu. Tetapi kita harus ketahui dulu, khususnya teman-teman himmah ini tidak hanya, karena saya melihat dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, khususnya teman-teman yang himmah ini terlalu normatif gitu loh, terlalu normatif, dengan artian teman-teman himmah khususnya ini tidak menganalisis hal-hal yang kemungkinan yang terjadi pada kondisi sosial pada saat itu. Makanya kalau kita berbicara tentang HAM, ada tokoh barat itu mengatakan bahwasanya HAM yang paling baik itu adalah ketika kita kembalikan kepada kondisi pada saat itu. Kita tidak bisa HAM yang ada di dunia barat atau teori-teori yang ada di barat itu kita implementasikan diimplementasikan di daerah kita masing-masing, tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa, akan tetapi kita hanya mengambil hikmah atau nilai yang disampaikan di sana, kita bawa ke sini. Kalau hal itu tidak cocok dengan dunia kita, is okay gitu loh. Ya oke. Tadi ada dari pemateri berbicara tentang kenapa sih FKM-ISB itu yang jadi ketua itu adalah laki-laki, bendahara laki-laki, sekretarisnya adalah laki-laki. Pertanyaan apa sih himmah itu sendiri? Kok di himmah itu kok perempuan semua? Apa yang undangnya harus perempuan? Enggak juga menurut pandangan saya loh. Akan tetapi adalah konstruksi yang dibentuk oleh teman-teman FKM-ISB itu sendiri. Nah, pertanyaannya gimana, Mas? Nah, oke, ini hanya sebagai apa? Saya ingin yang pertama, saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan ini biar teman-teman ini kritis dalam mengkaji apa yang disampaikan oleh materi itu sendiri. Boleh nimbrung, moderator. Mohon maaf Mbak Moderator, saya mungkin akan langsung masuk saja ya. Karena saya ada acara 15.30. Mungkin mohon maaf Bu Alim, saya izin menjawab terlebih dahulu ya. Gimana Mbak Moderator? Belum bertanya nih. Mbak Moderator. Mbak Moderator ngambek, Bu. Bagi. Halo Mbak Moderator. Saya mohon izin karena 15.30 saya ada acara lain. Mungkin saya akan menjawab dulu ya tadi ketidaksepakatan dari saudara siapa kalau boleh tahu? Ahmad Yani, Bu. Ahmad Yani. Oke, tadi dikatakan Mas Ahmad Yani di awal bahwa sekarang adalah teman-teman sedang didoktrin oleh Bu Alim maupun saya dan pembicara yang lain gitu ya. Terima kasih judgement-nya. Dan tadi dikatakan bahwa tidak melihat ada doktrin sosial yang sudah saklek di masyarakat gitu ya. Tadi dikatakan doktrin atau bentukan sosial, strukturasi yang dibentuk di dalam sosial itu sendiri itu juga bentukan masyarakat ya, di mana setiap strukturasi, setiap struktur sosial itu juga berubah seiring perubahan waktu. Nah, itu perlu dilihat bahwa salah satu hal yang abadi adalah perubahan itu sendiri ya. Jadi ketika zaman dulu mungkin bahwa nilai-nilai di masyarakat kita adalah masyarakat yang misalnya tertata, rapi dan lain sebagainya, itu pun akan berubah. Nilai rapi itu sendiri juga akan berubah seiring persepsi dari masyarakat itu sendiri. Perlu dilihat bahwa tadi saya menjelaskan bagaimana sejarah feminis, kenapa ada namanya gender equality gitu ya, bahwa orang zaman dulu tidak menganggap bahwa itu ada gender equality, bahwa itu ya nyaman-nyaman saja perempuan di wilayah domestik, laki-laki di wilayah publik. Seiring perkembangan zaman bahwa ada juga loh perempuan yang ingin berkiprah di bidang publik gitu, sehingga mereka melakukan memberikan gerakan-gerakan tersebut yang sampai sekarang kita kenal dengan gerakan gender atau feminis gitu ya. Nah itu saya kan masuk dari situ. Tadi dikatakan HAM.
HAM itu seperti apa? HAM itu berubah ya, HAM yang dipahami oleh orang zaman dulu hingga zaman sekarang itu juga mengalami perubahan itu sendiri. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu bergulir, tidak stagnan gitu. Saya rasa bahwa teman-teman memilah itu iya, teman-teman memilah. Saya tidak mengatakan bahwa perempuan di wilayah publik itu satu-satunya yang terbaik, juga tidak. Artinya apa? Memberikan kebebasan bagi perempuan untuk berkiprah dimanapun saya rasa adalah suatu yang bijak ya. Artinya kenapa sampai sekarang belum terjadi gender equality yang sesuai gitu ya, karena masih banyak hak-hak orang minoritas, tidak hanya perempuan ya, bahkan laki-laki juga ada yang minoritas yang tidak tercover, tidak terfasilitasi oleh lingkungan sosial. Artinya bahwa di sini kita melihat secara bijak bahwa perubahan-perubahan sosial itu adalah suatu keniscayaan, bahwa banyak laki-laki yang mengatakan bahwa ya perempuan itu di rumah saja sayang bekerja dan lain sebagainya. Tolong sekarang dibalik, ditanyakan kepada si perempuannya gitu ya, si istrinya atau pasangannya, bahwa kamu nyaman nggak di rumah atau kamu pengen berkiprah di luar, itu adalah dirimu sendiri. Kamu mau punya anak berapa itu terserah, itu badanmu, kan tidak terfikirkan ke sana. Nah, ini mulai ada perubahan bahwa ya kita perlu untuk melihat HAM itu dimulai dari situ, melihat hak asasi dari orang lain untuk melakukan sesuatu, diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya, diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Saya rasa itu ya Mas Ahmad Yani, bahwa ketidaksepakatan itu tidak biasa gitu. Artinya tapi kita melihat bahwa di atas normalitas gitu, kita melihat bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu hak-hak orang lain untuk menentukan nasibnya sendiri. Mungkin Bu Alim tadi sudah chat ya, tapi mungkin akan ditambahkan. Saya mohon maaf sekali Mbak Moderator dan teman-teman lainnya ya, Bu Alim dan para pembicara lain, saya mohon maaf sekali, saya harus undur diri. Terima kasih diskusinya. Ya, sama-sama, terima kasih atas waktunya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah tiba pada penghujung acara. Mohon maaf karena ini ada beberapa kesalahan teknis ya, termasuk kenapa suara saya tidak sering mati ya. Itu karena HP saya tidak tahan panas. Mohon maaf. Terima kasih juga untuk para narasumber, baik narasumber pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih telah berbagi ilmu pengetahuan mengenai kepemimpinan terhadap perempuan. Termasuk bagaimana perempuan itu harus berperilaku agar mampu menjadi pemimpin pada tahun 2024 yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, ini karena waktunya sudah panjang ya tadi, karena pada undangan itu tidak dibatasi waktunya, hanya sampai selesai saja. Maka dari tadi saya tidak menutup acaranya, ini karena ada penyampaian dari panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasrahkan kepada MC. Baik, terima kasih atas paparan dan diskusi yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk menjadi wanita tangguh di masa depan. Dan juga terima kasih kepada narasumber atau moderator serta peserta-peserta yang telah menyimak dari awal acara sampai akhir. Baik hadirin yang berbahagia, tanamlah benih agar bisa dipanen. Karena benih yang dirawat akan menghasilkan benih yang berkualitas. Semoga dengan adanya diskusi pada siang hari ini menjadikan kita yang lebih baik lagi dan juga yang berkualitas, seperti itu. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara diskusi pada siang hari ini dengan pembacaan doa dan kafaratul majlis. Kepada semua peserta diskusi diharap on mic. Berdoa dimulai. Untuk itu, saya Milatun Nadifah sebagai MC dalam diskusi peran kepemimpinan pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pemberitahuan kepada semua peserta diskusi kepemimpinan perempuan
menuju Indonesia 2024 diharap on cam karena ada sesi karena ada sesi dokumentasi. Baik, dipersilakan untuk on cam. Kami sedang gini. Mbak admin bisa bantu buat itu screenshot. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.